teman-teman semua, hal yang pertama yang saya akan bahas, saya mau tanya dulu dari Bapak Ibu teman-teman semua. Saya ucapkan juga terima kasih yang sudah aktif di kolom komentar. Saya mau tanya nih dari Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah cek kadar gula darahnya di angka berapa. Itu dulu pertanyaan pertama saya. Karena kenapa saya tanya dulu di awal? Biar saya tahu apakah kadar gula darah Bapak Ibu ini sudah dalam tahap yang sudah kronis, waspada, atau masih normal. Karena takutnya kalau masih dibiarkan, kalau masih didiamkan, gula darah kita masih tinggi, nantinya bisa mengakibatkan komplikasi yang lebih serius. Nah, sebelum terjadinya komplikasi serius, kita harus tahu pembelajarannya, hal-hal dasar, bahkan gimana caranya untuk kontrol yang namanya gula darah ini. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, saya mau tanya dari Bapak Ibu semua yang sudah cek kadar gula darahnya kira-kira menunjukkan di angka berapa. Karena tadi Bapak Ibu semua, di sini kita bakal bahas mulai dari hal yang paling dasar hingga nanti di sesi akhir kita bakal jelasin untuk solusinya seperti apa. Oke, di sini juga ada Kak Jumiati, cek terakhir gulanya di angka 135. Ada Bu Siti juga 180, Pak. Oke, Bapak Ibu semua. Nah, saya mau tanya dulu dari Bapak Ibu semua, udah tahu belum untuk kadar gula darah yang normal itu di angka berapa? Kalau belum tahu, izin di sini saya mau menjelaskan. Yang pertama, untuk gula darah puasa atau GDP itu normalnya harus di antara 70 sampai di angka 100. Itu angka normalnya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, kalau misalkan sudah di atas 100, itu masuk ke gejala prediabetes. Selain itu, biasanya orang-orang yang mengalami prediabetes ini mulai muncul tuh gejala-gejala yang jarang disadarin. Nah, kita bakal jelasin juga gejala seperti apa yang wajar, bahkan yang tidak wajar yang selalu kita alamin. Gula darah di 5,9, baik. Nah, Bapak Ibu semua, selain cek untuk gula darah puasa, kita juga harus mulai cek yang namanya gula darah 2 jam setelah makan. Dari Ponorogo, siap. Ada Bu Astini ya, waalaikumsalam. Nah, kita lanjut Bapak Ibu semua. Untuk gula darah 2 jam setelah makan ini, karena berkaitan dengan makanan yang selalu kita konsumsi di setiap harinya, normalnya itu harus kurang dari 140. Nah, ini yang paling penting karena gula darah 2 jam setelah makan ini berkaitan dengan makanan apa yang kita konsumsi dan minuman apa yang selalu kita minum di setiap harinya. Kalau misalkan gula darah 2 jam setelah makannya ini udah di atas 140, ini yang harus mulai diwaspadai. Ini yang harus kita hati-hati. Takutnya apa? Nanti sudah melonjak tinggi, susah untuk diturunkannya. Selain itu juga Bapak Ibu teman-teman semua, selain cek gula darah puasa, cek gula darah 2 jam setelah makan, kita juga harus cek secara keseluruhan. Kita harus mulai cek yang namanya gula darah acak. Untuk gula darah acak ini masih sama seperti gula darah 2 jam setelah makan. Dan normalnya itu harus kurang dari 140. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua yang baru pada bergabung, yang baru pada hadir juga, baru tonton sesi live pada sore hari ini, silahkan jika ada yang mau ditanya, ada juga yang mau curhat, ada yang mau cerita, silahkan tulis di kolom komentar. Kita santai aja, kita sama-sama belajar. Di sini saya bakal sharing juga. Kenapa sih banyak orang yang udah jaga pola makannya, tapi gula darahnya masih aja tinggi? Dan yang terpenting Bapak Ibu teman-teman semua, kita harus cek yang namanya HbA1c. HbA1c ini apa? HbA1c ini adalah tes darah yang mengukur kadar rata-rata gula darah selama 2-3 bulan terakhir. Dan untuk cek HbA1c ini, hasilnya itu dipakai untuk memantau diabetes kita itu apakah masih dalam tahap waspada atau yang mulai serius. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, saya mau tanya dulu dari Bapak Ibu semua yang hadir, yang tonton sesi live pada sore hari ini, udah ada belum yang pernah cek yang namanya HbA1c?
Karena inilah salah satu cek yang terpenting selain cek gula darah puasa. Karena cek HbA1c ini memberi gambaran rata-rata gula darah kita selama 2-3 bulan terakhir. Belum ya ternyata. Nah Bapak Ibu semua, saya sarankan untuk cek HbA1c-nya juga. Karena nantinya bisa kepantau tuh 2-3 bulan terakhir itu pola makan kita apakah sudah sehat atau masih berantakan. Dan untuk HbA1c ini normalnya itu harus kurang dari 5,7%. Karena tadi HbA1c ini gambaran rata-rata gula darah 2-3 bulan terakhir itu nanti dihitung, dikasih persentasenya. Dan normalnya itu harus kurang dari 5,7%. Kalau Bapak Ibu teman-teman semua sudah cek dan ternyata di atas 5,8, ini yang harus mulai kita tangani. Ini nggak bisa didiemin, ini nggak bisa dibiarkan terlalu lama. Takutnya apa? Takutnya nanti malah merambat ke organ-organ penting yang ada di tubuh kita. Baik, ada Bu Ana, ada Bu Utami. Siap, makasih. HbA1c-nya 5,8, GDP tadi paginya 120, HbA1c-nya tinggi juga ya Ibu Ana. Siap. Kita lanjut Bapak Ibu teman-teman semua. Ingat ya tadi, yang pertama kita harus cek secara keseluruhan. Cek yang namanya gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, gula darah acak, dan cek yang namanya HbA1c. Jadi jangan satu-satu tapi secara keseluruhan. Dan saya sarankan juga, saya rekomendasikan juga untuk ceknya saya sarankan ke laboratorium. Karena tingkat akurasinya lebih akurat dibandingkan alat yang biasa dipakai di rumahan. Nah Bapak Ibu teman-teman semua, jadi silahkan saya sarankan untuk cek rutin kurang lebih 2-3 bulan. Jangan sampai nanti nggak dicek, kita nggak tahu tuh kadar gula darah kita apakah stabil di angka normal atau masih di angka yang masih tinggi. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, kita lanjut lagi ke materi yang berikutnya. Lalu sebenarnya diabetes itu apa sih? Nah Bapak Ibu semua, kenapa tubuh kita mengalami diabetes juga? Sebelum kita bahas ke diabetes itu apa, saya mau tanya dulu dari Bapak Ibu teman-teman semua yang hadir, yang tonton sesi live pada sore hari ini, kira-kira usianya di usia berapa? Silahkan tulis di kolom komentar, sebutkan usia dari Bapak Ibu teman-teman semua. Dan kenapa saya bahas dulu tentang usia? Karena yang namanya diabetes ini, salah satu pemicu, salah satu faktor terpenting itu bisa dari yang namanya keturunan. Tapi keturunan bukan hal utama yang bisa mengakibatkan yang namanya diabetes. Masih banyak faktor-faktor yang bisa mengakibatkan yang namanya diabetes. Oke, siapa lagi nih? Oke, usia 46, 58, 56, siap. Nah Bapak Ibu teman-teman semua, karena sesi live kami juga nggak akan lama, mohon simak dan tonton sesi live kami sampai sesi akhir. Jika Bapak Ibu teman-teman semua siap, tonton sesi live pada sore hari ini sampai selesai, silahkan tulis di kolom komentar siap. Dan saya doakan juga untuk Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah tulis di kolom komentar siap, semoga menemukan solusi. Semoga juga remisi dari yang namanya diabetes. Amin, amin ya robbal alamin. Siap ya? Nah Bapak Ibu teman-teman semua, ternyata saya lihat udah pada tinggi-tinggi juga nih untuk kadar gula darahnya. Tenang. Bapak Ibu teman-teman semua, nggak perlu dipikirkan secara panjang, nggak usah banyak stres. Di sini kita sharing. Di sini kita bakal kasih tahu gimana cara untuk turunin bahkan kontrol yang namanya kadar gula darah. Tapi bukan hanya untuk turunin gula darahnya aja. Kita bakal bahas juga kenapa gula ini sangat penting untuk tubuh kita. Baik, nah tadi Bapak Ibu semua, diabetes itu adalah kondisi ketika tubuh tidak mampu mengatur gula dengan baik. Gula atau glukosa sebenarnya itu adalah bahan bakar utama untuk sel tubuh kita. Tapi kalau gula ini dikonsumsi secara berlebih, nantinya
malah menumpuk di bagian tubuh kita yang akhirnya terjadilah mulai kerusakan di bagian penglihatan, di bagian ginjal, di bagian jantung juga, dan masih banyak lagi. Jadi yang namanya gula atau glukosa ini nggak boleh diremehin, nggak boleh dibiarkan. Dan gula ini Bapak Ibu semua butuh kunci. Kunci inilah yang namanya insulin. Dan pada penderita diabetes itu insulinnya kurang. Atau insulinnya memang ada, tapi tidak dapat bekerja dengan baik yang mengakibatkan yang namanya resistensi insulin. Akibatnya apa? Gula yang harusnya kita konsumsi jadi bahan bakar utama untuk tubuh kita, ini malah menumpuk di dalam darah. Coba kebayang nggak Bapak Ibu teman-teman semua, mulai dari usia remaja sampai usia saat ini, seberapa banyak gula yang kita selalu konsumsi di setiap harinya. Oke, nah Bapak Ibu semua, selain itu, tadi kalau misalkan masih dibiarkan, kalau masih didiamkan, gula ini makin banyak menumpuknya. Tahun berganti tahun, gula masih makin menumpuk dan makin banyak juga. Akhirnya kita nggak sadar, mulai tuh ngerasain gejala-gejala yang paling umum. Apa gejala yang paling umum? Kebas dan kesemutan. Tapi Bapak Ibu teman-teman semua, sebelum kita bahas ke hal yang lebih penting, kita harus bahas dulu hal yang paling dasar. Karena kenapa diabetes ini bisa terjadi di dalam tubuh kita? Yang pertama, tubuh kita itu kekurangan yang namanya insulin. Artinya apa? Pankreas di tubuh kita gak bisa lagi tuh produksi yang namanya insulin. Akibatnya apa? Gula yang harusnya masuk ke sel ini malah terhambat. Akhirnya gula darah kita malah jadi makin tinggi. Selain kekurangan insulin, tubuh kita itu mengalami yang namanya resistensi insulin. Artinya apa, Pak? Artinya sel tubuh kita itu cuek terhadap yang namanya insulin. Nah, insulinnya memang tetap ada, tapi pintu selnya itu nggak bisa kebuka. Artinya apa? Gula yang selalu kita konsumsi di setiap harinya malah menumpuk lagi di dalam darah. Ini yang paling bahaya. Dan pada akhirnya tubuh itu maksa pankreas bekerja lebih keras hingga lelah, bahkan fungsinya mulai menurun. Nah Bapak Ibu teman-teman semua, jadi mohon diperhatikan dan disimak baik-baik karena yang namanya insulin ini dihasilkan dari yang namanya sel beta pankreas. Hormon insulin ini fungsinya untuk kontrol, untuk kendalikan yang namanya kadar gula darah. Nah, kalau misalkan pankreas kita nggak bisa ngeproduksi lagi yang namanya insulin, gimana cara kontrolnya? Gimana cara kendalikan gula di dalam tubuh kita? Nah, itulah masalah yang namanya diabetes. Dan Bapak Ibu teman-teman semua, mungkin kita bingung gimana cara penanganan, gimana cara solusinya. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum saya bahas ke hal yang lebih penting, kita harus tahu juga ciri-ciri bahkan jenis yang namanya diabetes. Yang pertama, di sini saya bakal jelasin untuk jenis diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini disebabkan oleh autoimun. Artinya, tubuh gampang banget terserang yang namanya virus. Selain itu, tubuhnya itu menyerang sel beta pankreas dan insulin yang tadi yang harusnya bisa kontrol gula darah di tubuh kita malah nggak bisa dipakai lagi, malah nggak bisa diproduksi lagi. Dan diabetes tipe 1 ini biasanya muncul di usia remaja, bahkan di usia anak-anak juga. Dan kabar buruknya, penderita diabetes tipe 1 ini harus menggunakan insulin seumur hidupnya. Karena tadi sel beta pankreasnya itu nggak bisa lagi produksi yang namanya hormon insulin. Nah, beda Bapak Ibu semua. Kalau diabetes tipe 2, diabetes inilah yang paling umum, yang paling banyak orang alamin. Karena diabetes tipe 2 ini berhubungan dengan yang namanya gaya hidup. Gaya hidup yang seperti apa? Pola makan seperti apa? Tenang Bapak Ibu semua, stay dan tonton sesi live ini sampai sesi akhir. Karena diabetes tipe 2 itu sel tubuh resisten terhadap yang namanya insulin.
Artinya apa? Pankreas di tubuh kita bekerja lebih keras, lama-lama fungsinya mulai menurun bahkan sampai rusak. Nah, ini diakibatkan dengan penerapan yang namanya gaya hidup. Selain itu, Bapak Ibu teman-teman semua, diabetes tipe 2 ini bisa mengakibatkan yang pertama, kelebihan berat badan atau obesitas, stres berkepanjangan, bahkan kualitas tidur yang buruk. Nah, Bapak Ibu semua, karena yang namanya diabetes tipe 2 ini berkaitan dengan gaya hidup, di sini kita bakal bahas seperti apa pola makan yang harus mulai kita konsumsi dan pola makan seperti apa yang harus mulai kita hindari. Karena penumpukan gula bahkan lemak di tubuh kita itu, terutama itu mulai dari makanan apa yang selalu kita konsumsi di setiap harinya. Masalahnya, banyak orang pikir makanan sehat itu sama dengan aman. Dan faktanya nggak semua makanan itu baik untuk tubuh kita. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, di sini saya mau bahas untuk pola makan seperti apa yang harus mulai kita konsumsi dan pola makan apa yang harus mulai kita hindari. Baik, saya umur 69, gula darah di atas 300, kaki suka kebas-kebas. Siapa lagi nih? Saya bacain dulu ya Bapak Ibu semua. Saya umur 58 tahun, gula di 189. Tapi nggak pernah minum manis kok Kak. Oke, nah pertanyaannya kenapa kita nggak pernah minum manis? Kenapa gula darah kita bisa tinggi? Nah itu pertanyaannya, makanya kita bakal bahas jenis protein yang aman, sayuran yang aman, buah-buahan yang harus mulai kita hindari, dan minuman apa yang harus mulai kita konsumsi, bahkan harus kita hindari. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, karena yang namanya pola makan ini kita selalu lakukan di setiap harinya, kita harus paham seperti apa pola makan yang harus mulai kita terapkan di setiap harinya. Nah Bapak Ibu teman-teman semua, ibaratkan satu piring itu dibagi menjadi dalam 3 bagian. Baik, ternyata pada tinggi-tinggi ya Bapak Ibu semua. Saya lanjutkan dulu. Nah, terkait pola makan, dalam satu piring itu kita bagi dalam 3 bagian. Nah, permasalahannya kita nggak pernah tahu takaran karbohidrat, protein, dan sayuran-sayuran itu berapa harusnya. Dan yang terpenting kita harus tahu dalam satu piring itu kita harus perbanyak yang namanya sayur-sayuran. Biar apa? Biar memperlambat penyerapan yang namanya gula. Dan selain perbanyak sayur, protein dan karbonnya juga kita harus penuhin. Maka dari itu Bapak Ibu teman-teman semua, kita harus tahu kandungan apa, mulai dari jenis karbohidrat sampai protein yang harus mulai kita konsumsi dan jenis apa aja yang harus mulai kita hindari. Saya gula 6 bulan dah normal, tapi kok kaki masih kerasa kebas, yap. Nah Bapak Ibu teman-teman semua, saya lihat-lihat banyaknya yang ngerasain kebas dan kesemutan ya. Karena itu yang paling umum. Karena tadi gula yang harusnya dialirkan ke dalam sel tubuh kita malah menumpuk. Bisa ke kaki, ke tangan, bahkan bisa yang lebih parahnya itu menjalar ke bagian jantung dan bagian ginjal. Tapi Bapak Ibu teman-teman semua tenang, kita perbaiki dulu mulai dari hal yang paling dasar, yaitu perbaikilah yang namanya pola makan. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, kalau masih bingung dan ada yang mau bertanya, silahkan tulis pertanyaannya, tulis makanannya di kolom komentar. Nanti kita bantu jawab dan kita jelaskan juga mulai dari hal yang paling sederhana hingga hal yang cukup serius. Tadi Bapak Ibu semua, mulai dari kandungan atau jenis karbohidratnya kita harus perkecil dulu. Kita harus kurangi dulu. Contohnya apa aja Pak jenis karbohidrat? Ada nasi putih, roti putih, mie instan, ada bihun, ada soun, ada keripik singkong. Kenapa harus dikurangi dulu? Karena tubuh para penderita diabetes itu bukan kekurangan yang namanya karbohidrat, tapi harus memperbanyak yang namanya sayur-sayuran. Selain jenis karbohidrat, kita juga harus mulai memenuhi asupan atau memenuhi kandungan yang namanya protein.
Protein ini bisa dari daging-dagingan Bapak Ibu semua, tapi ada juga beberapa daging-dagingan yang harus mulai kita kurangi bahkan kita hindari. Contohnya apa? Mulai dari daging olahan. Makan buat diabetes sehari-hari seperti apa? Siap. Nah, Bapak Ibu semua, kita jelasin untuk jenis proteinnya ya. Mulai dari jenis protein berupa daging olahan. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, selagi saya masih live, selagi saya masih jelaskan materi pada sore hari ini, silahkan tanya. Kalau ada yang bingung, kalau ada yang mau bertanya, tulis makanannya di kolom komentar. Contohnya, Pak, saya makan ini masih boleh nggak? Pak, saya masih makan buah-buahan ini masih boleh atau harus mulai dikurangi? Jadi silahkan tulis aja pertanyaannya ya Bapak Ibu semua. Kita lanjut dulu ke jenis protein berupa daging-dagingan yang diolah. Saya udah ngatur pola makan, sehari makan nasi jagung cuma 1 kali, sayur dan proteinnya, tapi GDP di angka 127. Nah inilah topik yang kita bahas Bapak Ibu semua tadi, kenapa kita masih gula darahnya tinggi padahal kita udah jaga yang namanya kadar gula darah ini. Tenang Bapak Ibu semua. Yang selanjutnya, untuk daging-dagingan yang digoreng coba mulai kurangi dulu. Tapi dalam tanda kutip, daging yang digoreng dengan minyak berulang. Semua makanan yang digoreng dengan minyak berulang lebih baik coba dikurangi dulu. Karena makanan yang digoreng dengan minyak berulang ini mengandung yang namanya lemak trans dan radikal bebas. Artinya apa? Kalau misalkan kita masih masak, kita masih konsumsi makanan yang diolah dengan minyak berulang, nantinya bukan hanya gula yang menumpuk, tapi banyak racun juga yang tertumpuk di tubuh kita. Dan Bapak Ibu teman-teman semua, selain itu, terus makan apa dong harusnya? Yang pertama, mulai dari jenis karbohidrat, perkecil dulu untuk takaran atau porsinya. Untuk jenis proteinnya, lebih baik coba konsumsi yang namanya dada ayam tanpa kulit. Tapi cara penyajian atau pengolahannya jangan terlalu banyak digoreng. Lebih baik direbus, dikukus, atau dipanggang. Selain daging-dagingan, ada juga ikan yang harus mulai kita konsumsi mulai hari esok. Mulai dari ikan tuna, ikan tongkol, ikan kembung, ikan salmon, ikan nila, ikan air tawar lainnya, asalkan cara pengolahannya itu jangan terlalu banyak untuk digoreng. Yang lebih gampangnya apa Pak untuk jenis proteinnya? Paling gampang itu kita konsumsi yang namanya tahu dan tempe. Bahkan saya sarankan juga Bapak Ibu teman-teman semua untuk rutin konsumsi yang namanya telur rebus. Cukup 1 butir 1 hari. Nah jadi Bapak Ibu teman-teman semua, kalau mau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Karena faktanya nggak semua makanan itu bisa untuk kita konsumsi. Takutnya nanti kadar fruktosa atau gulanya ini makin tinggi, nantinya malah sulit dikontrol, makin sulit dikendalikan. Kita lanjut ke buah-buahan ya Bapak Ibu semua. Selanjutnya, buah-buahan apa aja yang harus mulai kita kurangi? Buah-buahan apa aja yang harus mulai kita konsumsi? Yang pertama, mulai dari apel. Karena apel ini bisa membantu untuk memperlambat penyerapan gula dari makanan. Nah, ini apel bagus nih Bapak Ibu semua, tapi cara konsumsinya itu makan apel dengan kulitnya. Hindari dengan membuat untuk di jus. 1 buah apel ini bisa dikonsumsi 1-2 hari. Jadi silahkan Bapak Ibu teman-teman semua kalau ada pertanyaan untuk sayur-sayuran, buah-buahan, jenis protein, daging olahan, tanya aja selagi saya masih live, selagi saya menjelaskan nanti bakal saya jawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Saya makan nasi 5 sendok, sayur setengah piring, telur rebus tapi GDP-nya masih tinggi. Nah Bapak Ibu semua, kenapa bisa terjadi? Tenang, kita bahas dulu untuk buah-buahan ya. Selain buah apel, ada buah apa lagi Pak? Ada buah kiwi, ada buah beri. Nah, buah kiwi ini Bapak Ibu semua, kaya akan vitamin C, serat, bahkan antioksidannya pun tinggi. Artinya apa? Buah kiwi itu bisa membantu untuk memperbaiki yang namanya sistem imun. Karena tadi buah kiwi itu seratnya tinggi.
penyerapan gulanya lambat. Jadi aman banget untuk Bapak Ibu teman-teman semua selalu konsumsi yang namanya buah kiwi. Buah kate boleh nggak? Lebih baik coba dikurangi dulu ya untuk buah kate. Ganti konsumsi buah berry. Contohnya apa aja? Ada strawberry, ada blueberry, raspberry, blackberry. Ini bagus banget untuk kita konsumsi. Kenapa bagus banget? Karena buah berry ini tinggi antioksidan. Artinya bisa membantu untuk mengurangi yang namanya peradangan. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Pepaya dan buah naga boleh nggak? Menurut Bapak Ibu teman-teman semua, pepaya dan buah naga boleh atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar ya, saya minta pendapatnya. Nah, saya bahas dulu untuk buah naga. Buah naga itu boleh nggak? Buah naga itu sangat direkomendasikan karena buah naga ini kaya akan serat dan rendah untuk kalorinya. Selain kaya serat dan rendah kalori, buah naga ini tinggi akan antioksidan. Artinya apa? Buah naga ini bisa membantu untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan melancarkan yang namanya pencernaan. Betul, boleh asal nggak banyak. Buah pir boleh nggak? Buah pir masih boleh. Pepaya boleh nggak? Untuk pepaya lebih baik jangan terlalu banyak. Dan pilihlah beberapa buah-buahan, contohnya ada pisang. Kalau untuk pisang, jangan pilih pisang yang kulitnya terlalu matang banyak bintik-bintik. Itu kadar fruktosa atau gulanya cukup tinggi. Jadi coba dikurangi dulu ya Bapak Ibu semua. Dan kalau misalkan masih suka konsumsi dan makan yang namanya pisang, lebih baik dalam takaran atau porsi yang kecil atau secukupnya. Karena yang salah itu bukan buah-buahannya, tapi porsi yang selalu kita makan. Itu yang masalahnya. Siapa lagi nih? Buah-buahan boleh gigit kali deh, gigi sok kena buat jus. Nah tadi Bapak Ibu teman-teman semua, kalau misalkan mau dibuat jus, lebih baik buatnya itu di rumah. Selain kita tahu cara pengolahannya, dari mulai bahan sampai alatnya pun kita tahu higienis dan bersih. Takutnya kalau selalu kita konsumsi jus, kita beli di luaran sana, kita kan nggak pernah tahu cara pengolahan, alat, bahkan cara buatnya tuh higienis atau tidak. Itu Bapak Ibu semua masalahnya. Dan kenapa buah-buahan ini harus kita mulai kurangi? Contohnya ada apa aja? Ada nanas. Karena nanas ini indeks glikemiknya tuh cukup tinggi, sekitar 66-70. Artinya apa? Sangat bisa banget untuk menaikkan yang namanya gula darah. Nah, saya mau tanya nih Bapak Ibu teman-teman semua, ada nggak yang suka bahkan sering makan buah nanas? Kalau ada, silahkan tulis di kolom komentar ada. Oke, saya bacain dulu nih. Pisang kepok dikukus boleh nggak? Boleh. Untuk pisang kepok dikukus boleh. Karena itu bagus juga tuh untuk gimana caranya turunin yang namanya peradangan. Terus tadi juga ada yang nanya, Pak, semangka boleh nggak? Semangka itu kalau misalkan dimakan dalam porsi besar, lebih baik jangan dulu dimakan. Meskipun semangka ini tinggi akan airnya, semangka juga punya indeks glikemik yang cukup tinggi, sekitar 72. Artinya kalau dikonsumsi berlebihan, kalau dikonsumsi secara banyak, nantinya gula darah kita malah melonjak semakin tinggi. Melonjak makin cepat juga. Yang harusnya gula ini bisa dialirkan ke sel tubuh kita, ini malah naik susah dikontrol. Oke, Bapak Ibu semua, siap sama-sama ya. Jadi buah apa aja yang boleh? Nah, Bapak Ibu semua, kebetulan kalau misalkan saya bahas untuk semua daftar makan makanan, buah-buahan, sayur-sayuran bakal panjang banget. Gak cukup 1-2 jam. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, di sini saya punya daftar list buah-buahan, sayur-sayuran, sampai kandungan karbohidrat, sampai protein hewani. Lengkeng boleh nggak? Lebih baik coba dikurangi dulu ya untuk lengkeng. Nah Bapak Ibu teman-teman semua, kebetulan saya punya nih daftar untuk buah-buahan sampai ke minum-minumannya juga. Nah Bapak Ibu teman-teman semua, kira-kira butuh nggak daftar list makanan ini? Kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman semua butuh daftar list makanannya, silahkan tulis di kolom komentar butuh.
Saya mau tahu siapa aja yang butuh daftar list makanan ini. Jadi silahkan tulis di kolom komentar butuh. Karena faktanya Bapak Ibu teman-teman semua, kalau kita bingung, kita pusing besok makan apa, kita besok masak apa, nantinya bakal bisa mengakibatkan yang namanya stres berkepanjangan. Nah, saya punya Bapak Ibu semua solusinya, saya punya daftar list hariannya. Saya punya mulai dari jenis buah-buahan, sayur-sayuran, sampai ke minumannya juga. Dan selain daftar buah-buahan sampai ke jenis minuman, saya juga punya daftar menu hariannya. Nah, bagi Bapak Ibu teman-teman semua yang mau, syaratnya gampang. Bapak Ibu semua silahkan follow dulu akun kita. Follow dulu akun kita atau ikuti akun kita, ada di klik di kiri bagian atas. Selain itu, posting ulang sesi live pada sore hari ini. Dan gimana Pak cara saya untuk dapetin daftar list hariannya nanti setelah sesi live ini berakhir, Bapak Ibu teman-teman semua kirim pesan ke saya. Tagih ke saya, Pak, saya mau minta daftar list hariannya. Pak, saya mau minta menu untuk yang namanya turunin bahkan kontrol yang namanya gula darah. Oke, jadi Bapak Ibu teman-teman semua, bagi yang butuh, bagi yang mau, nanti tagih setelah sesi live ini berakhir. Nah, beres tuh Bapak Ibu teman-teman semua untuk pola makan. Tapi kenapa? Kalau misalkan pola makan kita masih atau sudah terjaga, gula darah kita sudah tinggi, biasanya bisa mengakibatkan gejala-gejala yang cukup serius. Nah, saya mau tanya dulu Bapak Ibu teman-teman semua, ada nggak dari Bapak Ibu teman-teman semua yang udah sering banget ngerasain yang namanya sering haus? Selain sering haus, sering juga buang air kecil pada malam hari. Selain itu, gampang banget ngantuk padahal kualitas tidurnya sudah coba mulai tercukupi. Selain itu, Bapak Ibu semua, gampang banget lapar padahal udah sering makan. Kalau Bapak Ibu teman-teman semua mengalami gejala-gejala yang ada pada gambar di atas, silahkan tulis gejalanya seperti apa. Dan gejalanya sudah berapa lama juga. Saya mau tahu dari Bapak Ibu teman-teman semua yang tadi kadar gula darahnya tinggi sudah mengalami gejala yang seperti apa. Dan sudah mengalaminya berapa lama juga. Yang saya khawatirkan nantinya bisa mengakibatkan komplikasi yang lebih serius. Nah, mulai dari pandangan kita. Kalau nantinya dibiarkan Bapak Ibu semua, pandangan kita itu bisa rusak. Nantinya bisa berakibat yang namanya kebutaan. Kenapa bisa terjadi? Karena retina pada mata kita itu kekurangan yang namanya cairan. Kekurangan yang namanya mineral. Maka Bapak Ibu semua, saya sarankan selalulah konsumsi air putih atau air mineral minimal 6-8 gelas per hari atau 2-3 liter. Itu yang pertama. Selain itu, kalau Bapak Ibu teman-teman semua, gampang banget ngerasain sering haus. Artinya, fungsi ginjalnya itu mulai menurun. Dan kalau Bapak Ibu teman-teman semua pergi ke rumah sakit, nantinya itu bisa dicek dan berakibat yang namanya gagal ginjal. Kalau udah gagal ginjal, nanti solusinya itu harus melakukan yang namanya cuci darah. Ini biayanya cukup mahal Bapak Ibu semua, satu sesi itu kurang lebih 800.000 sampai 1,5 juta satu sesi. Nah Bapak Ibu semua, kalau kita udah ngerasain gejalanya, kalau kita juga udah tahu apa yang kita rasain, kita harus tahu solusinya. Nah Bapak Ibu teman-teman semua, di sini saya bakal bahas untuk solusinya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua yang mau tahu solusinya silahkan tulis di kolom komentar solusi. Karena solusinya ini yang paling banget jarang dibahas oleh dunia kedokteran bahkan di rumah sakit juga. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua yang mau tahu solusinya seperti apa silahkan tulis di kolom komentar solusi. Karena yang namanya diabetes itu apakah bisa sembuh total? Yang namanya diabetes itu kita harus kontrol, harus kita kendalikan. Kalau sudah terkontrol, nantinya hidup kita lebih tenang, hidup kita lebih fresh.
ngejalanin aktivitas sesibuk apapun, pasti kita ngejalaninnya tanpa stres juga. Dan solusinya Bapak Ibu teman-teman semua, pada penderita diabetes itu kekurangan yang namanya nutrisi. Nah, pertama mulai dari magnesium. Kalau Bapak Ibu teman-teman semua sering ngerasain kakinya sering kram, gampang capek juga, bahkan gula darahnya susah stabil, artinya tubuh kita itu kekurangan yang namanya magnesium. Atau Bapak Ibu teman-teman semua sudah merasakan sakit banget ketika jalan, atau syarafnya itu mulai sakit, artinya Bapak Ibu teman-teman semua itu kekurangan yang namanya vitamin B kompleks. Dan kalau Bapak Ibu teman-teman semua masih membiarkan kekurangan nutrisi ini, nantinya tubuh kita itu fungsinya mulai menurun. Karena sebenarnya Bapak Ibu teman-teman semua, organ tubuh kita itu sangat luar biasa, terutama ginjal. Ginjal ini fungsinya untuk menyaring semua racun, semua gula yang menumpuk, bahkan lemak yang menumpuk di tubuh kita. Kalau ginjal kita rusak, kalau ginjal kita fungsinya mulai menurun, nantinya tidak terbuang secara maksimal. Akhirnya apa? Gula darah kita susah terkontrol, malah makin tinggi juga. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, solusinya kita harus penuhi nutrisi yang ada di sini. Dan sebenarnya saya buka hanya untuk 5 orang saja untuk sesi live pada sore hari ini yang bisa mengikuti program bimbingannya. Dan Bapak Ibu teman-teman semua, nutrisi seperti apa yang selalu harus kita konsumsi? Tenang, Bapak Ibu teman-teman semua, semoga dari Bapak Ibu semua terpilih untuk 5 orang yang bisa saya dampingi untuk membuatkan program bimbingannya. Nah, Bapak Ibu semua, saya izin tampilkan. Di sini ada Bu Ningsih. Bu Ningsih ini awalnya sakit-sakitan ketika jalan, bahkan dadanya juga sering terasa sesek. Dan alhamdulillah, Bu Ningsih ini ketemu dengan saya di sesi live pada seperti ini. Alhamdulillah, Bu Ningsih ini mengikuti program bimbingan yang saya buat. Lihat sendiri Bapak Ibu semua, badannya sekarang lebih seger, bahkan lebih ringan, gak gampang capek. Selain Bu Ningsih, ada lagi nggak Pak? Orang yang ikut bimbingan dan berhasil juga? Tentunya banyak Bapak Ibu semua. Di sini ada Ibu Sri Suwarsih. Bu Sri Suwarsih ini usianya udah melebihi 50 tahun ke atas. Beliau ini kadar gula darahnya selalu mentok di atas 200. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, ketemu dengan saya, ikut program bimbingan yang saya buat. Alhamdulillah sekarang kadar gula darahnya bisa terkontrol normal, selalu di bawah angka 100. Nah Bapak Ibu teman-teman semua, nutrisi apa yang selalu saya kasih? Nutrisi apa yang selalu saya rekomendasikan? Bapak Ibu teman-teman semua, perhatikan dan disimak baik-baik. Karena nutrisi ini tidak dijual di rumah sakit, bahkan tidak dijual di apotek, bahkan di puskesmas. Yang fungsinya bisa untuk memenuhi penyerapan nutrisi yang kekurangan di tubuh kita. Namanya spirulina, Bapak Ibu teman-teman semua. Yang pertama, bisa membantu untuk membuang segala jenis racun. Mulai dari gula, lemak, sampai purin yang sudah menumpuk di tubuh kita. Dan selain itu, bisa juga untuk membantu mengurangi peradangan, bahkan bisa membantu untuk pembentukan sel darah merah. Karena pada faktanya yang namanya penderita diabetes itu tidak butuh yang namanya obat. Tapi para penderita diabetes itu butuh asupan nutrisi yang harus tercukupi pada tubuhnya. Nah Bapak Ibu teman-teman semua, kebetulan saya punya, tapi stoknya nggak banyak. Kebetulan saya punya hanya untuk 5 botol aja di sesi live pada sore hari ini. Saya dapetinnya jauh Bapak Ibu teman-teman semua. Saya dapatnya di Cina. Inilah nutrisi yang selalu saya rekomendasikan untuk beberapa klien saya tadi. Namanya spirulina, isinya 100 kapsul. Dan saya dapetin ini berasal dari China. Karena sudah masuk Indonesia, alhamdulillah sudah diuji kehalalannya dan sudah diuji klinis oleh BPOM juga. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua yang mau ikut program bimbingan dengan saya dan memenuhi asupan nutrisi untuk di tubuhnya juga, saya sarankan konsumsi spirulina kapsul ini.
Kalau punya asam lambung aman nggak? Sangat aman. Karena kenapa? Spirulina ini bukan dibuat dengan bahan kimia. Karena spirulina ini dibuat dengan bahan alami berupa buah-buahan, sayur-sayuran, kandungan protein yang diekstrak. Nah, Bapak Ibu semua, saya punya stoknya tapi terbatas. Saya sudah tampilkan ada di etalase di keranjang kuning. Saya dapat di China, harganya itu di 800.000. Kalau Bapak Ibu teman-teman semua coba cek ada di keranjang kuning, udah saya bantu, sudah saya tampilkan ada di keranjangnya, coba cek dapat di harga berapa. Semoga sesi live ini bisa bantu Bapak Ibu teman-teman semua dapetin harga promonya juga. Potongan ongkir bahkan vouchernya. Dan siapa tahu sesi live pada sore hari ini bisa membantu Bapak Ibu teman-teman semua sembuh bahkan remisi dari yang namanya diabetes. Cara minumnya gimana? Pada umumnya dosisnya itu diminum 2 kali 1 hari. Diminum pada pagi hari dan diminum pada malam hari. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, bukan hanya dapat untuk nutrisi, bahkan dapat produknya aja. Tapi kalau Bapak Ibu teman-teman semua check out atau ambil pada sore hari ini, nanti kita bisa bimbing di sini. Bapak Ibu teman-teman semua mau tanya-tanya, mau telepon, mau chat saya juga, nanti saya bakal jawab pertanyaannya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua sudah banyak banget orang yang terbantu dari yang kadar gula darahnya tinggi bisa turun bahkan terkontrol di angka normal. Saya kasih spirulina ini Bapak Ibu teman-teman semua karena saya gak mau rekomendasikan yang namanya obat kimia. Kalau obat kimia dikonsumsi secara berkepanjangan, kebayang nggak Bapak Ibu semua ginjal kita, tubuh kita itu nggak butuh yang namanya obat. Tapi butuh yang namanya sistem atau terapi detoksifikasi yang fungsinya untuk membuang segala jenis racun, gula, bahkan lemak yang menumpuk di tubuh kita. Jadi silahkan kalau Bapak Ibu teman-teman semua ada yang mau bertanya, silahkan tulis pertanyaannya, nanti kita bakal bantu jawab sesuai pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Isinya 100 kapsul, dikonsumsi 1 hari 2 kapsul, dikonsumsi pada pagi hari dan malam hari. Nanti Bapak Ibu teman-teman semua bakal ikut program bimbingan yang saya buat, bukan hanya dapat produknya aja.